Bahkan ketika dia menjadi kader, bisa jadi aparat desa. Karena lebih mendekati masyarakat. Masyarakat akan lebih nyaman ketika ketemu dengan dia sangat terbantu. Dan udah bergerak sampai sekarang udah ada yang 2 orang, kemarin kan sempat 5 kita kemarin. Di Kaur ada 1, Mukomuko ada 4. Itu ada yang tidak bergerak, kita langsung edukasi untuk tidak lagi perpanjang karena tidak ada gerakan. Turun ke lapangan orangnya nggak ada. Itu kami. Yang kedua datang ke rumah ternyata sudah menjadi aparat desa, sudah bekerja kan, tidak lagi atau sudah beralih ke pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama tribunbengkulu.com dalam podcast Bincang Tribun. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber baru dari BPJS Kesehatan, yang mana kita akan banyak berbicara tentang apa itu kader JKN. Langsung saja kita sapa Bang Zaipan Popiandi, Kabak Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan. Ya, apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Tema kita hari ini kader JKN. Ya. Boleh dijelaskan dulu nggak apa itu kader JKN? Ya boleh. Jadi kader JKN ini berawal dari banyaknya peserta yang menunggak, sehingga pegawai BPJS yang tidak banyak kalau mau ke rumah itu jutaan peserta, atau kalau di wilayah Bengkulu itu ada 246.000 peserta yang kalau mau dikunjungin semua. Jadi kita ada yang pertama, sebelum kader JKN itu ada telecollecting. Jadi dari telecollecting ini tidak semua 256.000 nggak semua tertelepon. Jadi kita jadi ada rekrut kader. Jadi rekrut kader ini tuh berawal dari peserta itu maunya ketemu langsung. Jadi kita juga ada beberapa kali sampling, turun ke lapangan langsung. Jadi dengan kita ketemu langsung dengan peserta itu, peserta lebih paham dan nyaman ketika ditanyain, baik itu keluhan, terus bagaimana cara untuk membayar atau informasi-informasi itu langsung dapat kalau bertemu langsung. Nah, inilah sehingga kita rekrut kader ini, kader JKN ini kita berikan materi. Kita berikan dulu sebuah edukasi, pembekalan sebelum turun ke lapangan. Seperti itu, Mas, kader. Jadi sebenarnya fungsinya ini banyak sekali kader JKN. Bukan perpanjangan tangan dari BPJS Kesehatan sebenarnya itu. Jadi dalam tanda kutip kader JKN ini bukan debt collector ya, Bang, ya? Bukan. Karena fungsinya bukan cuman memastikan pengingat saja, bukan. Tapi juga memberikan informasi lain, edukasi tentang BPJS Kesehatan. Mungkin peserta itu mau bayar tapi nggak tahu caranya. Betul. Dia mengedukasi gitu ya. Betul. Apa boleh nih bayar langsung ke kader JKN? Itu pasti pertanyaan masyarakat. Iya. Jadi intinya kalau mau bayar ke kader JKN, pastikan ke kader peserta itu pastikan dulu kader JKN tersebut tidak menerima uang sebelum ada bukti pembayaran. Jadi apa? Biar tidak bisa menerima uang sebelum ada bukti pembayaran, artinya dia sebagai PPUB. Jadi sebagai PPUB ini sebagai agen drilling atau agen BNI 46, bisa juga Pospe, banyak agen-agen lainnya. Agen resmi pembayaran BPJS Kesehatan. Ya, semua sudah hampir rata-rata agen pembayaran itu sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi udah lebih dari 500 untuk tempat pembayaran itu. Jadi peserta itu ketika sudah menerima bukti bayar, baru serahkan uang. Jangan sampai uang dulu sudah diserahkan, kadernya bawa besok ya ternyata nggak kebayar. Nah itu nggak boleh. Kita nggak perkenankan itu. Apalagi ada tambahan biaya, itu tidak ada ceritanya itu. Kalau ada tolong dilaporkan, karena kita selalu ingat bahwa integritas nomor 1 di kesehatan, harga mati di situ. Ketangkep ya kita putus ya. Ada berapa sekarang kader JKN di Bengkulu? Kalau sekarang ada 3. Tapi tepatnya di Kabupaten Mukomuko posisi sekarang. Untuk Kabupaten Mukomuko ini memang daerah yang jauh, yang tidak tersentuh langsung. Memang ada juga tim kita di situ, ada 3 orang yang bertugas di sana, sehingga ada 3 kader ini antusias. Awalnya ada 4 yang ada di Mukomuko itu, satunya itu kena tidak aktif, sehingga kita sesuai dengan MOU atau kontraknya 3 bulan tidak ada kinerja
peningkatan kinerja ya kita stop. Mm-mm. Seperti kayak gitu. Nah, mungkin Tribuners ada yang bertanya, kalau saya mau jadi kader JKN, daftarnya atau syaratnya apa, Bang? Oh, gampang sebenarnya, mirip seperti melamar pekerjaan di tempat lain, tetap ada SKCK, masukkan lamaran pekerjaan. Di situ juga bukan pekerjaan sih, melamar sebagai mitra ya, sebagai kader JKN di situ. Di situ juga nanti ada usianya juga 18 tahun sampai 60 tahun maksimalnya. 18 tahun itu udah di atas dewasa, artinya udah memiliki KTP. Kalau udah 18 itu saja sih, nggak ada syarat khusus. Satu lagi diutamakan yang sebagai PPUB biar bisa menerima pembayaran. Biar bisa menerima pembayaran tadi. Mekanisme salary mungkin yang ingin ditanyakan. Itu apa untungnya kalau saya menjadi mitra JKN tadi? Wih, sebenarnya banyak Mas. Jadi saya ini tidak hanya di Bengkulu, sebelumnya saya di daerah lain. Khususnya di Lubuk Linggau, saya pernah ngerasain ya di Lubuk Linggau kemarin. Bahkan ketika dia menjadi kader, bisa jadi aparat desa. Karena lebih mendekati masyarakat. Masyarakat akan lebih nyaman ketika ketemu dengan dia sangat terbantu. Itu salah satunya ya. Mau nyalon ya ini di luar ini ya. Artinya dia akan sering keliling ke masyarakat, ngobrol. Orang-orang tidak perlu biaya atau ibaratnya lah notifikasi lah itu ya. Jadi ya salah satu banyak dikenal pertama. Yang kedua, dengan semakin banyaknya dia mengunjungi, mengingatkan atau mengedukasi, jadi peserta nyaman dan akan selalu ingat di kontak, Pak, saya ada uang mau bayar gitu kan. Nah, dengan seperti itu kan artinya itulah peluang dari kader. Yang pertama itu pahala lah yang utama. Yang utama tuh pahala. Pahala, betul. Iya, selain dari dia mendapat rekan banyak kan, bertemu dengan orang-orang, selanjutnya juga ada salary-nya tadi disampaikan atau insentif lah di kita ya. Jadi kalau berhasil peserta peserta yang menunggak ini membayar ke kader, itu ada 3 kategori. Pertama 12%, 15% dan 10, 12 dan 15. 10, 12 dan 15. Ya, jadi kalau untuk 10 ini untuk tunggakan yang di 12 sampai dengan 15 bulan. Selanjutnya dengan 16 bulan sampai dengan 20 bulan itu untuk 12%. 12 untuk yang 15 itu dua tunggakan yang di atas 21 sampai dengan 24. Semakin banyak menunggak semakin. Artinya bukan yang menunggak baru 1 bulan 2 bulan langsung datangnya enggak ya, Bang ya? Artinya udah itu tim telecollecting, karena kalau semua kader nggak kekejar karena dia hanya maksimal itu 500 kakak yang bisa dikunjungi dalam 1 bulan itu. Jadi dan itu daerah targetnya yang tunggakan besar-besar dulu ya. Sumber data dari BPJS Kesehatan dan itu juga ada fakta integritas. Data ini nggak boleh bocor atau disalahgunakan. Iya betul. Tapi kalau betul Kak, sebenarnya apa sih alasan peserta BPJS Kesehatan ada yang menunggak tuh? Mungkin kan ada nih alasan mereka ngobrol sama kader JKN tadi, sebenarnya alasan utama mereka menunggak tuh apa sih? Jadi yang pertama itu karena sehat, Pak. Karena sehat. Iya, kalau menunggak itu karena sehat. Jadi nggak merasa tidak perlu. Tapi kalau sudah disakit, mau berapapun dibayar, pasti dipilih BPJS Kesehatan. Lebih bayar tunggakan. Itu yang pertama, sehat. Dan bukan yang seperti listrik yang langsung padam. Kayak gitu kan. Kalau listrik kan digunakan setiap bulan. Nah kalau BPJS Kesehatan saat sakit. Kita nggak tahu kapan sakit kan. Iya. Itu. Berarti yang harus kita garis bawahi berarti peserta yang menunggak ini adalah peserta mandiri. Ya. Yang mendaftarkan sendiri. Yang mendaftar sendiri. Tanpa paksaan, tanpa paksaan. Kecuali dia sakit tadi kan. Sudah dirawat hampir rata-rata dulu ya tahun 2014 awalnya. Kalau sekarang kan harus nunggu masa 14 hari sekarang. Makanya kalau kita telaah agak mendalam sebenarnya peserta mandiri ini bukan kategori yang tidak mampu lah. Artinya kan menunggak ini pasti karena ada alasan-alasan tertentu. Selain tadi karena waktu nunggak lagi sehat, sudahlah nanti aja. Sudah numpuk
nanti-nantilah ya. Iya. Ujung-ujung kalau udah gede, apalagi sekarang ada programnya pemerintah, ujung-ujungnya ke pemerintah. Nah, ini sebenarnya pemerintah itu hanya mengalihkan sementara. Artinya ketika sudah tidak lagi dijamin pemerintah, salah satu keluarganya ada yang bekerja, itu akan terbaca di Kemenaker. Apalagi yang sudah dapat bantuan pemerintah dari pusat. Itu banyak kejadian yang non aktif dikarenakan salah satu keluarga itu sudah bekerja, posisinya non aktif. Satu keluarga? Satu keluarga, karena satu kakak yang dilihat di BPJS Kesehatan ini untuk mendaftar itu untuk satu kakak, iurannya pun untuk satu kakak. Nggak bisa nanti, oh saya sudah bercerai, istri saya yang lama itu saya nggak mau bayar, nggak bisa. Harusnya diselesaikan dulu untuk satu kakak itu baru dipisahkan mana untuk peserta yang tidak tadinya yang tidak dalam satu kakak lagi, baru bisa dipisahkan, dilunasin dulu, dilapor langsung. Ini kami tidak menjamin lagi karena sudah tidak lagi dalam satu keluarga, itu segera dilapor. Itu seperti itu. Gitu. Jadi misal dalam satu keluarga itu ada orang tua sama satu anak nih misal. Kita andai-andai dulu. Nah, sebelumnya mereka ini di cover oleh pemerintah nih, tiga-tiganya nih. Nah, si anak ini kerja, mungkin kerja swasta lah gitu. Nah, itu kapan anak ini harus keluar dari yang BPJS punyanya pemerintah tadi, Bang? Karena secara otomatis ketika menjadi peserta pekerja penerima upah, otomatis langsung menjadi keluar dari pemerintah tadi. Iya, itu kan status yang orang tuanya tadi gimana? Masih terbaca di tempat lama kan untuk orang tuanya. Nah, yang itulah nanti yang dilihat pada saat dari Kemenaker dengan ngelihat adu data dengan Capil. Ini sudah berkeluarga dalam satu kakak ini, satu kakak ini sudah ada yang bekerja. Nah, di situ kenahnya nanti. Karena dianggap sudah bisa membiayai. Betul, sudah ada penghasilan. Karena lebih ke bantuan pemerintah ini lebih ke arahnya itu yang memang benar tidak mampu. Kalau sudah ada penghasilan berarti mampu. Artinya kalau sudah ekonomi sudah meningkat harus dikeluarkan dari ini tadi ya. Untuk mungkin ada mungkin ada keluarga miskin barulah gitu ya. Gitu. Nah, sejauh ini bagaimana efisiensi adanya kader JKN tadi? Jadi kader JKN ini posisinya memang untuk kader JKN dia langsung turun ke lapangan, terus masyarakat juga ada yang menanyakan misalkan apakah memang benar ini dari BPJS Kesehatan. Nah, itu yang dipertanyakan juga. Kalau secara ininya kan dia langsung menyentuh ke lapangan ya. Nah, efisiensinya ya untuk edukasi door to door sudah sangat membantu. Informasi karena kader juga akan berkoordinasi ke kami juga. BPJS Kesehatan kita ada grup juga. Ada pertanyaan-pertanyaan yang baru itu langsung kita bantu jawab di situ. Jadi perpanjangan tangan kita yang ada di lapangan. Bagaimana mengenali bahwa ini betul-betul kader JKN? Ya, kalau kader JKN pertama dia ada surat tugas. Ada surat tugas, terus selanjutnya juga dia ada atribut. Atributnya itu ada ada rompi, ada ID card, juga ada PIN di sebelah kanan ya, ada PIN JKN, kader JKN. Pertama surat tugas, karena kita juga akan menyurati juga untuk desa atau kelurahan yang di tempat kader datangi. Bahwa di situ ada kader memang benar JKN. Ada kader JKN, mitranya BPJS. Artinya kalau dia tidak dilengkapi dengan atribut surat tugas artinya itu bukan kader JKN. Iya, dia bukan lagi kader JKN. Karena ada juga yang pernah tidak lagi bekerja sama, masih bergerak kayak gitu. Itu yang perlu diperhatiin juga. Pastikan surat tugasnya ada nggak ketika turun di lapangan. Nah, masa kerja kader JKN ini berapa lama? Jadi kalau kader JKN ini per tahun. Jadi kalau masa 1 tahun dalam waktu 3 bulan berturut-turut tidak ada gerakan, artinya kita evaluasi, maka kita stop. Kalau kontraknya per tahun ya untuk kontraknya. Artinya kalau secara kinerja dia bagus, artinya bisa lanjut lagi. Iya. Gitu. Kita selalu ada evaluasi setiap bulan mengingatkan kok nggak gerak gitu kan, ada apa gitu. Jadi berarti untuk di Kaci Bengkulu sendiri yang daerah lokusnya itu masih di Muko-Muko. Ya, masih di Muko-Muko. Kita masih rencana akan buka lagi untuk di seluruh kabupaten. Minimal ada 1 kader JKN agar bisa menyentuh juga di daerah kabupaten lain. Posisinya. Gitu. Iya, kita selalu buka kok untuk kader JKN dan kita ada seleksi juga, ada wawancara juga.
ujuk-ujuk langsung jadi kader Per posisinya. kapan itu rekrutmennya biasanya? Rekrutmen dibuka biasanya dikumpulkan Januari, dah kita informasiin juga. Kemarin kita buka di bulan Juni. Direkrut di bulan Juli. Kemarin udah bergerak sampai sekarang udah ada yang 2 orang, kemarin kan sempat 5 kita kemarin. Di Kaur ada 1, Muko ada 4. Itu ada yang tidak bergerak, kita langsung edukasi untuk tidak lagi perpanjang karena tidak ada gerakan. Karena kalau sebenarnya kami udah sampaikan juga, semakin banyak dikunjungin, tadi kami banyak keuntungan tadi. Semakin banyak orang akan menghubungin, akan membayarkah atau bagaimana cara bayar atau nanya yang lain kan seperti itu. Nah, yang tadi nggak gerak mungkin ya kita nggak ada membatasin dia itu bekerja paruh waktu karena posisinya untuk kader JKN ini jam kerjanya tidak ditentukan. Karena masing-masing daerah ada yang orangnya pulang dari kebun ya. jam 5 sore baru pulang, baru bisa kunjungan sore sampai malam. Ada juga yang benar-benar pagi kayak gitu. ya. Jadi kita tidak pernah menentukan kader JKN itu jam ini harus bergerak. Nah, karena kita kan mitra kan lihat kondisi di daerah Jadi seperti itu. enggak 8 sampai Nggak jam ada, 5 sore iya, gitu, nggak ya. ada absen juga, Nggak gitu absen kan, nggak juga. ada pemantauan ketat dalam artian kok hari ini nggak ada kunjungan ya, paling kita ingatkan kayak gitu aja. Jadi artinya diutamakan kader JKN ini adalah warga setempat gitu. Betul. Eh, Karena yang banyak kenal kan orang-orang yang memang di warga setempat. Jadi nggak habis waktu untuk Iya. namanya, apalagi nama panggilan. Pas Nama datang ke panggilan. sana kan kenal nggak nama ini, nggak tahu, tapi kalau si ini panggilannya ini pasti tahu orang. Satu bahasa juga Iya, mungkin kan. satu bahasa. Yang kedua, pada saat dia mau jalan sudah termapping. Iya. Jadi nggak habis waktu. Nggak habis waktu, nggak Cari habis bensin. tempat, habis bensin gitu. Apalagi Satu kali gerak seret langsung dapat di mana. Dan juga bisa juga dikumpulkan sekaligus masyarakat ini kan lagi ada kegiatan misalnya pemilu atau kegiatan masyarakat. Nah, itu kader bisa nimbrung juga di sana karena kan ada surat tugas dan bisa masuk. Dan BPJS Kesehatan juga siap turun untuk sosialisasi. Kalau memang diperlukan kan ada mobil MCS kita, ada mobil keliling untuk keliling. menginformasi kepada masyarakat jika tentang BPJS Kesehatan. Nah, yang saya mau tahu ini kader JKN ini program turunan pusat atau memang inovasi dari Kaci Bengkulu sendiri? Kalau kader JKN ini berawal dari daerah Jawa sebenarnya itu. Di Jawa itu banyak mitra-mitra yang berawalnya itu mitra yang lepas, yang tanpa ini hanya dapat 2.500 biaya ADM saja. Nah, itu mitra-mitra pembayaran. Mitra pembayaran tadi ya. Berujung dari itu mereka coba diskusi lagi. Akhirnya dengan ini kita coba kasihlah untuk insentifnya. Sehingga kalau daerah Jawa itu luar biasa. Kalau untuk kader JKN. Iya ya, betul. Memang kalau di daerah Sumatera memang agak susah, apalagi untuk di Aceh tadi. Sebenarnya tunggakan itu nggak lunas. Sampai kapanpun nggak akan lunas, karena pemerintah nggak akan ngehapus. Iya. Karena hanya batas maksimal 24 bulan saja untuk tagihannya itu. Bedanya seperti itu aja. Berarti kalau di BPJS Kesehatan sendiri ada maksimal tunggakan ya? Iya, batas maksimal tunggakan 24 bulan. 24 bulan. Setelah 24 bulan itu apa? Stop. Sanksinya? Stop. Dia stop. 24 bulan itu tidak lagi terbentuk iuran tambahan sampai bertahun-tahun. Hanya 24 bulan saja iurannya itu. Oh, jadi maksimal 2 tahun ya? Iya. Oh. Jadi bisa Kalau dulu ya sebelum awalnya sampai berjalan 3 tahun, 4 tahun. Nah, jadi ada pertimbangan dari pemerintah, dari Kemenkyu kemarin, sehingga maksimal 24 bulan tunggakan yang diperhitungkan. Oke. Jadi mirip-mirip kayak diskon lah kayak Diskon, gitu. iya. Ketika sakit, udah bayar hanya 24 bulan. Nah, jangan-jangan nanti ada pemutihan ini. Nah, itu kita nggak tahu ya. Harapan kita sih ya untuk ini kan ya ujung-ujung lagi kan balik lagi untuk menghapus ini kan balik lagi ke pusat. Iya. Dari kementerian kan Artinya dicatat. iya. Di daerah tinggal ngikutin turunannya Karena ya. biasanya BPJS ini adalah badan penyelenggara, mengikuti regulasi yang sudah dibuat dari pemerintah. Seperti itu. Nah, dengan adanya kader JKN tadi, Bang, ada nggak sih cerita-cerita dari mereka itu bahwa waktu ketemu dengan para peserta-peserta menunggak ini ada cerita-cerita unik dari mereka?
Banyak. Apa contohnya tuh? Jadi salah satunya kemarin dari Muko-Muko ceritakan turun ke lapangan orangnya nggak ada. Itu kami. Yang kedua datang ke rumah ternyata sudah menjadi aparat desa, sudah bekerja kan, tidak lagi atau sudah beralih ke pemerintah. Pas datang ke sana kami sudah di Jabar pemerintah katanya. Sampai nelpon, Pak gimana sih Pak gitu. Jadi kami ceritalah, ya memang sudah mereka dialihkan ke aparat desa atau sebagai PNS atau sebagai ini, tapi untuk tunggakannya tetap harus diselesaikan. Itu selalu disampaikan ke kader JKN. Ditunjukin aja bahwa pada saat itu dia daftar tanggal berapa, pembayaran tanggal berapa, terakhirnya ada di kita. Di kader JKN juga kita bekalin juga itu. Terus mereka pernah menggunakan pelayanan kesehatan, biaya yang sudah digunakan pun ada. Kalau mau dibuka gitu. Ada semua di sistem ya. Apalagi di mobil JKN sekarang kan ada semua itu. Pernah berobat, tanggal berapa, mau pasien sudah ada di situ semua, sudah di genggaman tangan semua kalau mau lihat riwayat itu. Artinya sebenarnya kader JKN ini sama kayak yang lain-lain, artinya pendekatannya harus humanis juga ya. Itu ya, harus ada penempaan tersendiri dari BPJS? Iya, ada pembekalan di kita, dan juga kita ada berupa BPS. Jadi best party sharing ini ada dari daerah-daerah lain yang sudah berhasil. Yang itu kita akan undang sebagai narsum, trik and trick, agar masyarakat atau peserta yang menunggak ini bukan dipaksa. Jadi kami selalu sampaikan kader JKN itu tidak boleh memaksa, tapi lebih ke edukasi, mengingatkan. Kalau sudah diingatkan masih tidak mau bayar, ya sudah, berarti pahala buat mereka nanti kan. Artinya di kemudian hari pasti akan ada lah yang nyangkut seperti itu, pasti ada. Pasti ada yang bayar. Nah, ketika si kader JKN ini tadi secara kinerja, secara performa ternyata sangat baik sekali. Apa reward yang diberikan kepada ini selain yang tadi insentif? Apakah ada nanti, wah ini nanti dibawa ke nasional bahwa ini jadi contoh kader JKN yang berhasil gitu? Iya, kemarin sempat di Lampung, kemarin ada dari Jawa Barat, kader Jawa Barat itu jadi narasumber. Nah itu dibiayain mereka datang. Iya, jadi kan jangan takut lah untuk kerja yang terbaik lah gitu. Berikanlah yang terbaik. Mudah-mudahan selalu ada hasil yang tidak mengkhianati lah itu dari upaya itu. Oke, sebenarnya ini menambah lapangan pekerjaan sebenarnya. Jadi dia yang tidak terikat waktu, kapanpun dia bisa bergerak, dan tidak diberikan berupa target yang luar biasa lah. Kalau posisikan sudah mengunjungi pasti ada potensi membayar lah. Nggak mungkin nggak ada yang nyangkut. Bahasa keren anak sekarang tuh freelance ya kan? Ya, gitu. Freelance-nya BPJS gitu ya. Oke. Nah, Bang Zaipan, apa pesan dari Bang Zaipan sendiri, terutama dari BPJS Kesehatan KC Bengkulu sendiri, kepada kader JKN khususnya, dan kepada masyarakat yang kemungkinan nanti ditemui oleh kader JKN? Silakan. Ya, oke. Yang pertama, untuk kader JKN jangan takut untuk atau lelah untuk menyampaikan pesan dan edukasi sebagai perpanjangan mitra BPJS Kesehatan, karena usaha itu tidak akan mengalir dari kegiatan kita kunjungi, itu akan hasilnya pasti ada nanti. Karena pahala yang pertama di situ sudah mengingatkan orang. Karena BPJS Kesehatan itu wajib menyampaikan, baik itu via secara langsung ataupun mau SMS maupun medsos, telepon atau WA, itu juga bisa langsung dikunjungi langsung dari kader JKN. Jadi banyak sudah kader JKN juga yang berhasil di daerah lain. Banyak juga ketika tidak menjadi kader JKN, banyak yang menjadi orang-orang yang sukses juga, menjadi aparat desa, juga menjadi, kata kutip, jadi DPR pun ada dari kader JKN ini. Banyak mereka yang memahami, bagi yang memahami apa manfaat dari jadi kader JKN. Dan untuk peserta yang dikunjungi kader JKN itu tidak pernah memaksa. Kader JKN itu hanya mengingatkan dan mengedukasi dan memberikan pemahaman sebagai perpanjangan tangan yang langsung datang ke rumah atau door to door, begitu Bapak Ibu sekalian. Oke Bang Zaipan, luar biasa sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ini.
Mungkin ini untuk Tribuners khususnya di Bengkulu, ketika ada kader JKN datang ke rumah, seperti yang sudah diceritakan oleh Bang Zaipan tadi, bahwa mereka dilengkapi dengan atribut. Ya. Ya, jadi di luar itu kalau ada yang mengaku dia adalah kader JKN tapi tanpa dilengkapi atribut-atribut resmi dari BPJS Kesehatan, ya silakan nanti dilaporkan ke BPJS Kesehatan melalui call center maupun akun-akun media sosial milik BPJS Kesehatan Kaci Bengkulu gitu. Oke, terima kasih Bang Jaivan. Siap, makasih Bang Ben. Luar biasa informasi hari ini. Tribuners, tetap tonton terus podcast Bincang Tribun di YouTube tribunbengkulu.com. Baca juga berita-berita seputar Provinsi Bengkulu, terupdate, teraktual, itu hanya di website tribunbengkulu.com. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.